Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 semester 8 mau menjelaskan dan mendiskusikan bersama mengenai pendidikan dan struktur sosial. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada siang hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Valentina Ina Abang Watun, dan teman di samping kanan saya Vincentius Florianus Dalusogen, dan teman di samping kiri saya Alari Mega Pulo. Terima kasih untuk teman-teman. Tanpa memperpanjang kata, kita akan melanjuti untuk memulai penjelasan mengenai dan berdiskusi mengenai pemahaman tentang pendidikan dan struktur sosial. Sebelum kita membahas dan mengetahui tentang pendidikan dan struktur sosial, terlebih dahulu kita memahami apa itu pendidikan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman berdua untuk menjelaskan pemahaman atau pengertian tentang pendidikan itu sendiri. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Safi dan teman Mega untuk menjelaskan mengenai pemahaman tentang pendidikan. Oke, baik, kepada saudari Fanti atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita melihat bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses atau mencari jalan keluar. Itu pengertian secara etimologisnya, di mana secara asal katanya. Jadi pendidikan merupakan salah satu usaha sadar, terencana, terstruktur untuk membentuk pribadi manusia, baik melalui pengetahuannya, baik melalui tindakan dalam kehidupan sehari-harinya menuju kematangan. Kematangan di sini adalah berkaitan dengan pengetahuan, karakter, dan juga di mana berakhlak mulia. Menurut saya pendidikan itu manusia itu tidak terlepas dari pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting bagi diri manusia itu sendiri. Jika kita sebagai manusia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka kita tidak akan mendapatkan pengetahuan untuk menanggapi setiap masalah atau persoalan dalam hidup kita di masa yang akan datang. Jadi baik, kita melihat pendidikan itu merupakan suatu proses usaha. Maka di dalam pendidikan ada peran manusia di dalamnya itu sebagai human educandum dan juga human educandus, di mana manusia sebagai pendidik dan juga manusia yang dididik. Artinya ada individu sebagai pendidik yang mengajar, memberikan pengetahuan, dan juga ada individu sebagai educandus di mana menjadi dididik. Berarti adanya peserta didik atau yang mau menerima. Dengan kata lain, adanya stimulus maka adanya respon. Jadi di dalam pendidikan terjadi interaksi, maka dibentuklah suatu kelompok atau organisasi dalam lembaga pendidikan tersebut. Oke, baik teman-teman, sudah kita dengar dan sudah kita pahami bersama tentang apa itu pendidikan yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Jadi di sini saya akan menyimpulkan mengenai apa pengertian tentang apa itu pendidikan. Jadi pendidikan merupakan sebuah wadah atau tempat untuk membentuk pribadi manusia dalam mencapai kematangan hidup, baik secara karakter, intelektual, maupun tindakan yang dilakukan sehari-hari. Baik teman-teman, sudah kita ketahui bersama mengenai pendidikan, bahwa pendidikan merupakan suatu tempat atau wadah. Maka pendidikan juga tidak terlepas dari komponen-komponen pembentukannya. Dengan kata lain, pendidikan sendiri juga memiliki struktur. Oleh sebab itu, selanjutnya kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai struktur sosial di dalam pendidikan. Waktu selanjutnya saya akan berikan
kepada kedua teman kita untuk menjelaskan pemahaman tentang struktur sosial di dalam pendidikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fanti atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai struktur sosial dan dalam pendidikan, kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari struktur sosial. Secara umum, pengertian struktur sosial merupakan sebuah konsep perumusan asas hubungan yang terjadi antara individu di dalam hidupnya di tengah masyarakat. Jadi, struktur sosial berhubungan proses interaksi yang saling berhubungan satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Menurut Ensiklopedia Britannica, struktur sosial itu dipandang sebagai pengaturan institusi atau sebuah organisasi yang unik dan juga stabil di mana setiap individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat. Struktur sosial juga dipandang sebagai salah satu ilmu yang ada di dalam sosiologi, di mana membahas mengenai hubungan internal yang dikembangkan oleh individu yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi ketika kita kaitkan dengan hubungan dengan sekolah atau pendidikan, maka struktur sosial yang ada di dalam pendidikan merupakan salah satu upaya atau konsep yang dibangun untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terstruktur dari lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi untuk lebih memahami struktur sosial di dalam sekolah itu seperti apa, maka kami mengklasifikasikan struktur sosial itu ke dalam dua bagian. Yang pertama mengenai stratifikasi sosial dan yang kedua diferensiasi sosial. Yang pertama, sertifikasi sosial. Sertifikasi sosial memiliki perbedaan tingkatan secara vertikal, di mana hubungan dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Dalam ruang lingkup sekolah, kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga tersebut. Yang kedua, wakesek kurikulum, di mana dia mengatur tentang perkembangan kurikulum serta menjadwalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, kaur kesiswaan, di mana tugas dan fungsi dari kaul kesiswaan sendiri adalah dia mengatur segala urusan mengenai kesiswaan, di mana dia mengatur tentang pengembangan minat dan bakat siswa. Yang berikut, guru. Guru merupakan pendidik dan pengajar di lembaga sekolah tersebut. Yang berikut, tenaga kependidikan seperti tata usaha, cleaning service, penjaga sekolah, dan lain-lain. Berikutnya, siswa atau siswi. Jadi dalam setiap tingkatannya itu memiliki kedudukan serta peranannya masing-masing. Namun mereka saling berinteraksi satu dan yang lain. Terus yang kedua, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini hubungan ketika tadi stratifikasi sosial secara vertikal dari atas ke bawah, kalau diferensiasi sosial secara horizontal, yang mana dari interaksi sosial antara sesamanya, di mana di dalam lembaga pendidikan maka setiap individu di dalam lembaga pendidikan, baik kepala sekolah maupun peserta didik, guru-guru, memiliki latar belakang atau asal-usul yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan kepala sekolah asalnya dari tempat lain, guru-guru juga memiliki tempat dari asal kampung yang lain. Begitu juga dengan peserta didik. Jadi dari perbedaan asal dan budaya, ras, suku, agama, dan lainnya itu, ketika di dalam lembaga pendidikan mereka saling berinteraksi dengan tujuan sama dan juga cita-cita yang sama, yaitu mencapai tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan menjadi lebih maksimal dan efektif. Oke. Terima kasih kepada teman berdua yang telah menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai struktur sosial dan klasifikasinya. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan
kesimpulan mengenai pemahaman tentang struktur sosial dalam pendidikan. Jadi, struktur sosial merupakan suatu hubungan antara seorang dengan yang lain dalam suatu kelompok, dalam suatu institusi yang mana yang bersifat konstan, selektif, teratur dan dapat dikendalikan oleh suatu aturan sehingga mempunyai makna tersendiri yang baik serta dapat dijalankan peranan sesuai dengan status yang disandangnya. Nah, teman-teman, sekarang selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dan pemahaman mengenai apa itu fungsi struktur sosial yang akan dijelaskan oleh teman kita. Dan waktu selanjutnya sekarang saya akan serahkan kepada kedua teman kita untuk memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai apa itu fungsi dari struktur sosial itu sendiri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Fungsi yang pertama yaitu struktur sosial sebagai kontrol. Struktur sosial terdapat norma maupun peraturan yang jelas guna mengatur setiap individunya agar dapat menghindari resiko adanya perselisihan maupun konflik antar tingkatannya atau dalam kelompok. Jadi dalam setiap lembaga pendidikan itu terdapat tata tertib atau peraturan yang sudah ditetapkan agar setiap individu atau kelompok dalam lembaga pendidikan itu dapat menjalankan aturan yang sudah ditetapkan itu dan dapat menghindari resiko adanya perselisihan atau konflik baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, struktur sosial dapat membuktikan bahwa setiap individu yang ada di masyarakat memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Misalnya di dalam lembaga sekolah, yang pertama pemegang kekuasaan tertinggi yaitu kepala sekolah. Ya, sebagai pemimpin memiliki fungsi dan wewenang untuk mengetahui segala sesuatu atau memberikan arahan kepada bawahannya, dalam hal ini guru. Terus yang berikut, wakasek kurikulum. Wakasek kurikulum ini mempunyai fungsi atau mempunyai tugas untuk pembagian pada proses jadwal pembelajaran, baik dalam bidang akademik maupun dalam non akademik, yang berkaitan dengan penyusunan program akademik, kalender tahunan, kalender akademik, dan juga jadwal les atau roster harian. Terus yang berikut, kaur kesiswaan mempunyai tugas yaitu memberikan pembinaan terhadap siswa, baik melalui OSIS ataupun siswa secara keseluruhan, dengan berkaitan bakat minat dari peserta didik itu sendiri. Terus yang berikut, guru-guru secara umum, guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan juga guru-guru lainnya, yaitu bertugas untuk mendidik dan mengajar peserta didik. Terus yang berikut, tenaga kependidikan, dalam hal ini tata usaha. Dalam hal tenaga kependidikan ini mempunyai tugas yaitu membantu proses kelancaran baik dalam bidang akademik maupun non akademik, baik secara administrasi akademik maupun administrasi keuangan di lembaga sekolah terkait. Dan juga tenaga kependidikan lain dalam hal ini cleaning service sebagai pembersih sekolah. Terus ada juga penjaga sekolah, dalam hal ini menjaga sekolah dari pencurian maupun kasus-kasus lainnya. Yang berikut, peserta didik. Peserta didik bertugas sebagai dia sebagai bagian dari struktur sosial sekolah yang memiliki tugas bahwa peserta didik sebagai belajar, terus mencari pengetahuan semaksimal mungkin agar mencapai kesuksesan. Di dalam struktur sosial yang berkaitan dengan memiliki fungsi ini, bahwa setiap fungsi yang dijalankan oleh masing-masing komponen saling berkaitan. Artinya ketika seseorang mengalami kekurangan, maka bisa juga saling membantu dari pihak lain. Misalnya saya ambil contoh kepala sekolah memberikan nasihat kepada guru-gurunya seharusnya melalui supervisi. Terus yang berikut, guru-guru memberikan nasihat kepada peserta didiknya. Jadi tidak dari adanya kelas ini tidak menutup kemungkinan untuk bekerja masing-masing, tetapi dari kelas ini dapat saling berkaitan atau memberikan
manfaat kepada teman-teman yang lain juga. Jadi tidak fungsinya masing-masing, jadi kerjanya masing-masing, tidak. Mereka saling keterkaitan. Baik, sekian dari penjelasan yang telah dijelaskan mengenai fungsi struktur sosial. Jadi teman-teman, dari pemahaman yang telah dijelaskan, maka di sini kami akan mengakhiri mengenai penjelasan mengenai pendidikan dan struktur sosial serta fungsi struktur sosial yang telah dijelaskan. Maka sekian dan terima kasih. Selamat Selamat siang.